Keadilan Sejahtera atau PKS dirundung riak menyusul adanya desakan Fahri Hamzah mundur dari kursi pimpinan DPR. Apa yang tengah terjadi di internal partai dakwah ini? Kita akan langsung bahasnya dengan kader PKS yang juga Wakil Ketua DPR, Bung Fahri Hamzah yang sudah bergabung bersama kita. Selamat sore, Bung Fahri. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, juga ada Bung Hanta Yuda di studio. Selamat sore, Bung Hanta. Oke, saya ke Bung Fahri terlebih dahulu. Bung Fahri, bagaimana Anda melihat ini ada tudingan bahwa Anda ini membuat gaduh nih di internal PKS dengan kemarin tindak tanduk Anda yang sempat membela ini di Setia Novanto di MKD kemarin. Apakah yang benar ini jadi pemicu akhirnya kisruh di internal partai PKS? Jadi saya ingin menceritakan kronologinya terlebih dahulu supaya kita jangan keluar dari substansi masalahnya. Ya, karena terus terang seperti tadi juga dikatakan harusnya kita selesaikan. Jadi pertama-tama kan ini ada kepengurusan baru. Kepengurusan baru ini buat saya juga saya ini kan relatif bekerja 12 tahun lebih sebagai anggota DPR dan sekitar 16-17 tahun sebagai pejabat partai yang sekarang memang saya tidak ada posisi baik di DPP maupun di MPP. Itu saya bekerja dengan pemerintahan terutama Pak Kiai Hilmi dan Pak Anies ya terutama ya dengan presidennya yang berganti-ganti. Nah sekarang ini ketua majelis dewan berganti, ya baru 6 bulan ini, lalu kemudian juga presiden partai berganti. Nah apa yang saya lakukan, saya sendiri sebagai pejabat publik tentu adalah kelanjutan daripada apa yang sudah selama ini saya kerjakan. Jadi saya sudah rutin melakukan ini sebagai pejabat publik. Dan 12 tahun saya merasa prestasi saya sebagai pejabat publik itu baik karena kemudian saya menjadi anggota DPR dengan suara yang tertinggi di dapil saya dan juga termasuk di antara 40 anggota DPR dari PKS itu kebetulan yang memiliki suara pribadi tertinggi di dapil saya. Jadi saya merasa style saya ini diapresiasi oleh publik. Dan publik memberikan apresiasi kepada saya. Alhamdulillah pada pemilu yang terakhir setelah kasus Pak Lutfi itu ada penurunan kursi tetapi ada peningkatan 300.000 suara dan alhamdulillah 100.000 suara itu dari dapil saya. Jadi ada 30% dari total 30% lebih dari total peningkatan suara di tengah rundung kemalangan itu alhamdulillah didapatkan dari dapil saya di Nusa Tenggara Barat. Jadi itu tentang saya. Lalu kemudian saya diajak bicara oleh sebenarnya pembicaraan pribadi oleh ketua majelis syuro, ini ada keadaan begini lalu kita simulasi lah apa yang bisa terjadi ke depan. Dalam penjelasan beliau itu memang nampak seperti seolah-olah ini ada kepentingan kita menjaga hubungan. Lalu katanya kita nanti kalau salah bersifat bisa diganggu. Di sini ada mantan menteri yang masih menjadi pejabat partai dan lain-lain. Saya mengerti itu, tetapi saya menjelaskan kalau posisi saya itu sebagai pimpinan DPR yang dipilih di dalam paripurna, hal-hal seperti itu mustahil saya lakukan. Ya saya tidak tahu ya karena saya juga bertanya apakah kita dalam tekanan, ya kan? Karena saya selama ini juga merasa garis partai adalah kita nggak mau lah diancam-ancam. Tetapi dasar daripada penjelasan saya kepada beliau adalah bahwa ada masalah-masalah hukum, masalah politik yang tidak mudah dalam situasi ini. Nah, tapi karena permintaan beliau pribadi dan terus terang sebenarnya beliau minta pribadi dan minta ini kami cuma bicara berdua. Akhirnya memang itu saya simpan dan terakhir beliau mengatakan, baiklah kalau begitu saya tidak akan melakukan perubahan lah kira-kira begitu, tidak akan meminta Anda. Itu juga pribadi Anda. Nah tetapi di luar ini ada orang yang
meneruskan ini proses seolah-olah sikap saya kepada Ketua Majelis Syuro itu adalah sebagai pelanggaran kedisiplinan. Oke, siapa persisnya yang meminta Anda mundur sebenarnya? Saya tidak mengerti. Ya, kan itu percakapan menurut saya karena tertutup rahasia antara kami berdua saja kan. Dan saya sudah berhasil meyakinkan beliau, gitu. Tapi ada terus yang melakukan gerakan begitu, dan akhirnya DPP melaporkan saya ke BPDO seolah-olah saya tidak disiplin. Saya ini deklarator partai, 12 tahun jadi anggota DPR, 17 tahun menjadi pengurus partai. Saya kira saya nggak pernah ada hukuman apapun, baik di Dewan Syariah maupun di BPDO. Saya tidak pernah ada kasus. Bang Fahri, Saya kira itu konteksnya. Jadi ini karena ada yang bisa ada kesalahan di percakapan antar pribadi antara Fahri Hamzah dengan Ketua Majelis Syuro. Dia yang melaporkan itu, meneruskannya, begitu ya. Itu penjelasan dari Fahri Hamzah. Bagaimana nanti ada pertanyaan dari kami tentunya, dan juga nanti akan dicoba dibaca, dianalisa oleh pengamat politik kita, Anta Yuda. Usai jeda perkara berikut ini.